"Ayo masuk, kalian pasti amat lelah." Umak menepi dan menyuruh mereka masuk. Udara di luar terasa semakin dingin dan langit mulai menggelap diiringi sayup-sayup suara azan maghrib di kejauhan. "Umak bikinkan teh ya, kalian pasti haus dan capek," ucap Umak seraya melangkah terseok-seok menuju dapur. Kaki kirinya ia seret seolah mati sebelah. "Umak, kenapa kaki Umak?" Diana yang sejak tadi memperhatikan cara Umaknya berjalan tak mampu menahan rasa untuk bertanya. Umak berhenti dan berbalik, menatap sayu ke arah Diana. "Umak sudah 1 tahun ini kena stroke. Waktu pertama kena, bagian sebelah kiri mati rasa dan tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah, saat ini tangan Umak sudah bisa, tinggal kaki saja." Senyum getir ia layangkan dan kembali melangkah ke dapur. Hati Diana terenyuh mendengar ucapan wanita yang ia sayang. Kenapa selama ini Umak berbohong? Setiap ditanya kabar, Umak bilang baik-baik saja. Dia, Mama mau bantuin nenek dulu ya. Kalian tunggu di sini, titah Diana. Kedua anaknya mengangguk dan memainkan kembali gadget yang tadi mereka genggam. Diana bangkit dan mengejar langkah Umaknya menuju dapur. Dapur kayu yang masih amat sederhana. Kepulan asap dari bara kayu yang belum mati sempurna sempat membuat napas Diana sesak dan terbatuk. Rasa haus kembali merajai kerongkongannya. Diana tanpa permisi lantas mengambil gelas dan kenyang air dari dalam kendi yang ia tahu air matang. Rumah ini masih sama seperti saat ia tinggalkan 17 tahun lalu. Jadi ia amat hafal semua yang ada di sana. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas telah tuntas. Tapi rasa haus tak kunjung reda. Umak yang menatap hanya bisa tercengang. "Astagfirullah, Nduk. Minum baca bismillah biar nggak kayak orang kesetanan." Seluruh Umaknya yang membuat Diana tersenyum salah tingkah. "Abah mana, Mak?" tanya Diana mengalihkan pembicaraan. "Bentar lagi Abah pulang. Ia dari sore ngajar ngaji di masjid," jawab Umak sembari berbalik dan menuang air panas dan bubuk teh di gelas. "Abah ngajar ngaji, Mak? Sejak kapan?" tanya Diana penuh selidik. Setaunya abahnya adalah preman desa yang amat susah jika disuruh pergi ke masjid, apalagi untuk mengajar ngaji. "Waktu yang merubah semuanya, Nak. Apalagi kalian jarang berkunjung. Kita sudah cukup makan saja, sudah alhamdulillah. Hidayah datang menyentuh hati abahmu. Mendengar kalian sehat, itu sudah jadi obat rindu untuk kami di sini. Apalagi yang ingin kami cari." Hati Diana remuk, redam, seolah dihantam batu besar yang seketika mematikan. Ucapan Umak seketika menyadarkannya. Terlalu sibuk dengan dunia dan suami brengseknya, ia lupa jika ada tubuh tua yang menunggunya penuh cinta. Sudut matanya tiba-tiba menghangat, napasnya kembali sesak dan kerongkongannya tercekat. Sekuat tenaga ia menutup mulutnya agar Umak tak mendengar isakannya. Terdengar bunyi sendok aluminium yang beradu dengan gelas menjadi irama tersendiri di tengah kesepian yang menerkam. "Oh iya, suamimu mana? Kenapa ia tak ikut bersama kalian?" Diana terdiam sembari menghapus air matanya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk bisa menjawab pertanyaan Umak. "Damar bersama istri mudanya, Umak." Beberapa detik Umak bergeming. Detik berikutnya wajah penuh kerutan itu menoleh dengan alis yang terpaut dengan sorot mata tajam beelang. "Damar menikah lagi? Terus hubungan kalian bagaimana?" Kami akan segera bercerai, Mak," jawab Diana tanpa ragu. Umak yang mendengar hanya bisa menghela napas dalam. "Nanti kita lanjutkan ceritanya. Sekarang kamu bersih-bersih, terus sholat. Umak yang akan membawa ini pada kedua anakmu." "Tapi Umak," jawab Diana, "jangan bantah. Sholat diutamakan. Jangan gara-gara sedih. Kewajiban pada ilahi kamu tinggalkan." Diana menunduk dan mengangguk. Kata-kata Umaknya begitu menusuk dan hati Diana bak dihujam sembilu. Diana bergegas menuju padasan di belakang rumah.
Tangannya bergetar saat membuka penyumbat padasan. Air mengalir deras, membasahi telapak tangan dan pergelangan. Rasa sejuk yang tak terkira Diana rasakan. Ia sudah lupa entah berapa lama ia tak pernah merasakan sejuknya air wudhu dan membasahi tubuh. Jangankan berwudhu, mengucap bismillah saja ia pun sudah tak pernah. Lidahnya terasa keluh untuk menyebut asma Allah. Ia sempat menarik tangannya, mengingat doa berwudhu yang sudah lama ditinggalkannya. Bismillah. Sakit. Diana tertunduk dengan air yang masih mengalir di hadapannya. Ia meluruh ke lantai semen sembari menekan lehernya yang terasa seperti tersayat-sayat silet, perih dan sakit. Rasa panas menjalari tubuhnya. Suara isakan tangis menggema dari dalam kamar. Dua orang tua renta itu duduk sembari menenangkan dua gadis muda yang meratapi sosok di hadapan mereka. Sosok yang tak lain adalah Diana, kini terbaring lemah di atas ranjang yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sudah beberapa bulan ini, Diana hanya mampu makan dan minum di atas kasur, tanpa mampu bergerak ke tempat lain. Ia pun seperti tak mengenal orang-orang di sekitarnya. Kepalanya terbentur lantai saat pingsan di belakang rumah. Tak ada yang tahu apa penyebab Diana bisa pingsan, karena saat ditemukan tubuhnya sudah dingin dan basah akibat guyuran air yang mengalir dari padasan. Tubuh Diana yang montok dan putih berseri kini tinggal tulang dan pucat. Tak ada lagi aura kecantikan yang terpancar jelas dari wajahnya. Namun anehnya, nafsu makan dan minumnya amat kuat. Sekali makan, ia bisa makan sampai 3 piring dan minum sampai 1 teko. Seolah rasa hausnya tak pernah hilang ataupun berkurang. Di lain waktu, ia sering menangis kesakitan seraya memegang lehernya. Selain mengurus, di beberapa bagian tubuh terutama punggung, borok besar yang melebar sesekali berdarah dan mengeluarkan nanah hingga membuat ruangan menjadi bau anyir dan terkadang membuat mual siapapun yang masuk ke sana, terkecuali kedua anak dan orang tuanya. Mereka seolah sudah biasa menghadapi Diana yang bak mayat hidup itu. Semakin lama, keadaan Diana semakin mengkhawatirkan Uma. Dokter yang kita panggil semua angkat tangan. Mau Abah bawa kemana lagi anak kita, Uma? Uma pun bingung, Bah. Dosa apa anak kita ini? Semua orang bergunjing tentang penyakit aneh yang diderita Diana. Apa kita panggil Ustadz Rohim saja, Bah? Wajah Senduk dengan mata yang bengkak itu menatap suaminya penuh harap. Rumah Ustadz Rohim jauh dari sini, Uma. Butuh waktu setengah hari untuk sampai ke sana menggunakan sepeda, keluh Abah. Iya, desa tempat orang tua Diana tinggal memang masih sedikit terisolir, berada di kaki bukit gunung di daerah Jawa. Pekerjaan Abah yang hanya seorang petani membuat Abah harus sabar menggunakan sepeda tuanya kemanapun ia pergi. Bagi dua orang pasangan lansia itu, bisa makan setiap harinya sudah alhamdulillah. Namun semenjak Diana mengalami sakit misterius itu yang sangat mengerikan, Abah harus bekerja ekstra demi bisa membawa dokter dan membeli obat. Tapi semua terasa sia-sia. Boro-boro sembuh, keadaan Diana malah semakin buruk. Dia yang sejak lama memendam rahasia tentang mamanya merasa iba dengan kecemasan kakek dan neneknya. Ia ingin jujur, tapi takut kejujurannya malah membuat mamanya menjadi sasaran kemarahan keluarganya, apalagi bapaknya. Ia pasti akan menjadi sasaran utama. Semenjak mereka pergi meninggalkan kota Kalimantan, sedikitpun bapaknya tak pernah memberi kabar. Begitupun dia. Gadis itu seolah menutup diri dari orang yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, adik dan juga mamanya. Dia kecewa kepada bapaknya karena akibat perselingkuhan yang dilakukannya, mamanya harus bersekutu dengan iblis dan menjadikannya bagai mayat hidup seperti sekarang ini. Jangan tanyakan bagaimana hancur hatinya saat ini. Mata Sembab sudah menjadi bukti bahwa ia tak ingin mamanya tersiksa seperti ini. Dia menyadari jika ini semua pasti ada hubungannya dengan ilmu hitam yang dijalani mamanya selama ini. Dalam hatinya, dia hanya ingin jika memang mamanya pergi dengan tenang. Dia tak ingin melihat mamanya semakin lama tersiksa dengan azab yang Allah beri untuknya karena telah berani menyekutukannya. Perlahan, dia menarik napasnya dalam dan mengeluarkannya, mencari keberanian untuk bisa bicara jujur pada kedua orang tua mamanya.
nenek, kakek. Dia ingin bicara sesuatu. Abah dan Uma saling pandang. Kening keriput mereka mengernyit. Ada apa dia? Apa ada kabar dari bapakmu? Tanya Abah. Dia menggeleng pelan. Desah napasnya terdengar cukup keras di telinga. Ini bukan karena bapak, kek, nek. Ini tentang mama. Bagi dia, bapak sudah mati. Semenjak ia lebih memilih wanita selingkuhannya dibanding kami, anak dan istri sahnya. Ucap dia ke neneknya. Dia, nenek tahu kamu benci dengan bapakmu. Tapi alangkah baiknya kamu memaafkan. Kasihan mamamu. Biarkan dia minta maaf sebelum terlambat. Neneknya berusaha menasihati gadis yang mulai beranjak dewasa itu dengan lembut. Penyakit mama, dia yakin bukan karena mama punya salah dengan bapak. Malah sebaliknya, bapaklah yang banyak salah sama mama. Tapi ini tetap ada kaitannya dengan bapak. Karena bapak, mama jadi begini, ucap dia. Dia tak dapat lagi menahan air mata yang sejak tadi mendesak ingin keluar. Tangisannya pun pecah saat itu juga, berderai di antara sudut matanya. Dila yang saat itu berada di samping mamanya menatap Nanar kakaknya yang menangis terseduh. Bocah kecil itu melangkah cepat ke arah dia dan memeluk saudari satu-satunya. Maksud kamu apa dia? Tanya neneknya bingung. Dia bergeming sejenak, mengumpulkan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Mama itu seorang kuyang, nek. Apa? Kuyang? Sementara di kesempatan lain, Damar berulang kali menjambak rambutnya frustasi akibat ia tak bisa membayar biaya rumah sakit. Saras yang ternyata punya kanker di rahimnya kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Memang saat itu rahimnya sudah diangkat, tapi ternyata kankernya sudah menyebar ke bagian lain, ke organ paru-paru, hingga membuatnya sulit bernapas. Sekarang Saras sebagai mayat hidup di tengah kemiskinan. Karena semenjak Sarah sakit, Damar terpaksa berhenti bekerja. Tak ada yang mengurus Sarah selain dirinya. Kini untuk bertahan hidup, Damar menjadi pemulung dan tukang ojek. Sedangkan mereka harus rela tinggal di gubuk yang terbuat dari terpal di tengah kebun warga yang berbelas kasihan karena mereka tak punya tempat tinggal. Sungguh nelangsa. Jangankan untuk bergerak, makan pun Sarah sudah kesusahan. Ia hanya bisa makan bubur dan sedikit air untuk bertahan hidup. Hidup Damar berada dalam nestapa, penyesalan yang tiada habisnya. Terkadang ia menangisi dirinya, merindu Diana yang entah di mana. Sebenarnya ia tahu, di dalam lubuk hatinya berkata jika Diana pasti berada di rumah orang tuanya, tapi ia hanya bisa pasrah. Sulit baginya untuk bisa bertemu dengan istrinya dan kedua anak kesayangannya. Bisa apa dia? Untuk makan pun susah. Saat ini ia meratapi nasib, menjaga wanita pilihannya yang entah sampai kapan bisa bertahan. Sesekali perempuan itu menyebut nama Diana, seolah ia pun merasa menyesal dan ingin meminta maaf. Namun semua seolah hanya bisa menjadi angan-angan semata. Bagaimana mereka bisa saling bertukar cerita jika benda pipih sebagai alat komunikasi pun tak ada? Iya, semua aset sudah melayang hanya demi melanjutkan hidup yang terasa amat berat bagi mereka. Satu yang hanya ingin mereka lakukan saat ini, meminta maaf. Iya, sebuah kata maaf. Kuyang, apa itu kuyang, Abah? Tanya wanita yang sebagian wajahnya sudah penuh keriput. Tatapan sendu menyeratkan kesedihan yang teramat sangat di balik kebingungan yang juga bercampur di otak tuanya. Kuyang itu makhluk siluman, Mak. Bersekutu dengan iblis untuk tujuan tertentu. Bisa untuk kekayaan, kecantikan. Abah menarik napas dalam, berusaha menahan sesak di dadanya. Jadi intinya anak kita sudah bersekutu dengan iblis, Mak. Makanya Diana kini merasakan akibatnya. Abah mengalihkan pandangannya pada anaknya yang saat ini melotot tanpa bersuara. Ya Allah, Diana, apa yang membuatmu berbuat sehina ini, Nak? Tangis Uma pun pecah, sedangkan dia hanya menekuk kakinya di sudut. Gadis itu meluruh di lantai setelah mengucapkan kebenaran yang selama ini ia pendam. Kakak, Mama kenapa garuk-garuk leher? Itu sampai berdarah, Kak. Semua orang yang awalnya terlarut dalam kesedihan langsung tersadar
dan menatap Diana yang saat itu tiba-tiba terduduk, menggaruk lehernya dengan kuat, seolah rasa gatalnya yang teramat sangat. Saking kuatnya, darah segar mulai mengucur di antara kulit putihnya. "Diana, jangan nak." Abah dengan gesit mencengkeram tangan anaknya dengan susah payah. Karena walaupun tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, tenaga Diana ternyata kuat dan mampu membuat orang tua itu bergoyang dan membuat tubuhnya limbung hingga tubuh tua itu terjerembab di lantai. "Abah, Abah!" teriak Uma seraya bangkit dari duduknya dan melangkah terseok ke arah suaminya yang kini susah payah untuk kembali berdiri. Mama!" tangis Dila. Gadis kecil itu hendak mendekat, tapi tangan dia menahannya. "Biar kakak yang urus Mama. Dila di sini saja. Jangan mendekat, nanti kena cakar Mama." Titah dia pada adiknya. Gadis kecil itu mengangguk dengan bibir bergetar. Dia memutar tubuhnya. Darahnya berdesir saat melihat mamanya yang bagai mayat hidup itu semakin intens menggaruk lehernya. Air. Aku butuh air. Aku haus." Serta merta, dia meraih teko di meja kayu yang ada di samping ranjang rotan milik Diana. Saat dia mengulurkan teko dan gelas, Diana menambai gelas hingga jatuh berkeping di lantai. Ia lebih memilih minum langsung dari teko dan meneguknya tanpa jeda. "Lagi, aku butuh air. Lagi!" teriaknya garang. Bola matanya membesar dan menatap tajam ke arah dia. Darah mengucur dari lehernya yang sekarang terdapat luka goresan yang cukup besar. Kulit yang terkelupas memperlihatkan daging dan jaringan hingga membuat ngeri siapapun yang memandang. Mama, dia obati dulu lukanya ya." Tangan dia terukur hendak menyentuh leher wanita yang kini sudah tak ingat padanya. Jangan berani menyentuh tubuhku. Aku butuh minum." Bibir dia bergetar seiring dengan air matanya yang tumpah ruah mengalir di wajah. Biar nenek yang ambilkan. Kamu jaga saja mamamu," tutur Uma dengan alusan di punggung dia. Ia berusaha kuat meski hatinya amat hancur. Bukan tak khawatir dengan keadaan Diana, tapi anaknya itu sekarang pasti merasakan siksa dunia. "Abah akan pergi ke rumah Ustadz Rohim. Keadaan Diana sekarang amat mengkhawatirkan. Abah sudah gak sanggup melihat penderitaan Diana." Kilat kesedihan begitu terpancar dari mata tua Abah. Matanya berkaca-kaca menahan perih di dada, menyesalkan perbuatan Diana yang berani menjerumuskan diri ke jalan iblis. "Kamu kuat, Bah. Rumah Ustadz Rohim amat jauh dari rumah. Kamu pun pasti sakit akibat Diana tadi," tutur istri tercintanya dengan menggenggam tangan keriput yang di masa tuanya harus menelan pil kehidupan yang amat pahit rasa. "Abah pasti kuat, Uma. Sabarlah dan ikhlaskan Diana. Jika memang hal terburuk datang, ini merupakan azab untuknya yang dengan mudah menyekutukan Allah," desa Abah seraya membelai pucuk kepala istrinya. Wanita berwajah sendu itu menunduk dan mengangguk. Ia menekan dadanya dan terdengar isakan di sana. "Yang kuat, Uma. Kita masih ada tanggungan 2 cucu kita. Mereka butuh dirimu juga Abah. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan merawat mereka? Kakek, apa tidak sebaiknya kakek pakai uang mama saja? Ada di tas kek beserta emas dan sertifikat rumah." Setelah dia yang merasa kasihan dengan kakeknya yang harus pergi dengan menggunakan sepeda. Sedangkan di sana ada tukang ojek, tapi bayarannya memang tak murah. Abah menggeleng pelan. "Uang mamamu bukan uang halal. Pasti akan menciptakan bahaya untuk kita. Jangan sekali-kali kalian pakai. Itu haram." Suara Abah meninggi. Ia kemudian mengucap salam dan bergerak mencari sepeda tuanya, bertekad untuk segera bertemu dengan Ustadz Rohim, orang yang amat ia percaya mampu menolong Diana, anak tercintanya. "Bang, aku ingin bertemu Diana," liris suara Saras, tapi jelas terdengar di telinga Damar. "Macam mana aku bisa bertemu dengan mereka? Duitku hanya tinggal beberapa lembar. Untuk makan pun syukur-syukur bisa cukup. Sampai kapanpun aku tak akan bisa bertemu mereka," bentak Damar. Iya, Damar yang dulu amat mesra dengan Saras kini mulai jengah. Setiap hari
harus mengurus wanita yang seperti mayat hidup itu. Makan, minum, semua harus dibantu Damar. Ia merasa dunianya sudah direnggut karena kesalahannya. Bang, aku benar-benar menyesal. Mungkin ini semua karma karena aku sudah merebut abang. Saras tergugu sembari memegangi dadanya yang kembali didera sesak. Ia benar-benar menyesal, hanya ingin minta maaf. Tadi malam ia bermimpi diajak lelaki berjubah hitam. Wajahnya amat menyeramkan dan tatapan matanya tajam hingga membuat seluruh tubuhnya lemas seketika. Orang itu berpesan jika waktunya tak akan lama. Setelah itu, Saras terbangun dan langsung teringat Diana. Belum sempat menjawab, Saras tiba-tiba terbatuk. Batuknya intens dan membuat Damar kalang kabut. Batuk beserta sesak yang amat menyiksa Saras. Damar pun bingung. Ia ingin pergi mencari pertolongan, tapi tangan Saras mencekalnya. Jangan pergi, Bang, ucapnya di sela batuk yang teramat sangat. Damar yang semula merasa menyesal sudah memilih Saras berubah menjadi iba. Ia menatap sayu istri keduanya seraya membeli surai panjang Saras. Dari sudut matanya mengalir bulir bening yang terasa hangat menyentuh permukaan pipinya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ini adalah pertanda perpisahan antara dia dan istri keduanya. Bang, Abang, maafkan Saras, Bang. Dengan terbata, Saras berucap. Tangan lemahnya berusaha meraih wajah Damar. Usapan lembut di pipinya membuat lelaki berumuran 40 tahun lebih itu tersadar dan menatap nanar ke arah Saras. Dan mata Saras yang sesekali mengerjap merasakan sakit yang teramat sangat. Damar mengangguk dan kepalanya mendekat ke telinga Saras. Maafin abang juga, Dek. Pergilah dengan tenang. Jangan lupa ngucap, Dek. Tak lama, Damar merasakan napas Saras semakin berat. Ia yang semula menggenggam erat tangan suaminya dan tak ingin jauh dari lelaki yang selama ini menemaninya dalam suka juga duka, meski terkadang keluar umpatan serta makian yang membuat hatinya tercapik. Perlahan tangan kurus itu melemah dan melepas genggamannya. Tak ada tangis, tak ada suara. Yang ada hanya suara napas yang ditarik susah payah dan teramat berat. Damar menatap nanar wanita yang dulu sempat meluluhkan hatinya, hingga rela meninggalkan anak dan istri yang ia cintai. Tubuh cungkring yang hanya kulit berbalut tulang menatap takut ke arah langit-langit kamar. Matanya terbelalak dengan napas satu-satunya. Air mata mengalir deras di kedua sudut matanya, seperti menahan kesedihan dan ketakutan yang teramat sangat. Mulutnya bergerak, tapi tak satu pun kata yang bisa dimengerti. Lirih, teramat lirih. Saras, Saras, Saras. Tangis Damar akhirnya pecah juga. Ia mengira jika Saras adalah kesalahan dan hanya beban untuknya, hingga terkadang ucapan buruk begitu saja meluncur dari mulutnya. Namun ketika ia melihat bagaimana tersiksanya Saras saat ini, air mata tak mampu lagi ia bendung. Ia meraih tangan wanita yang sudah menemaninya selama 1 tahun belakangan. Namun tangan itu amat lemah, seolah tak ada daya di sana. Saras, Saras, ulang Damar. Tapi yang ada hanya helaan napas satu-satunya yang terdengar amat menyiksa. La ilaha illallah, lirih Damar. Tapi boro-boro Saras bisa mengikuti. Matanya malah semakin membesar dan tubuhnya mengejang, membuat Damar panik dan memanggil-manggil nama istri keduanya berulang kali. Beberapa menit Saras mengalami kejang-kejang dengan mulut yang menganga. Tiba-tiba tubuhnya melemas dan tak bergerak dengan mata dan mulut masih dalam keadaan terbuka. Tubuh Damar meluruh di lantai, lemah dan tak berdaya. Berulang kali ia memeriksa nadi yang sudah tak terasa di lengan Saras. Meyakini bahwa wanitanya sudah tiada, Damar akhirnya bangkit dengan lemah untuk mencari pertolongan warga sekitar. Meski hatinya pedih tak terbilang, ia tetap berusaha untuk membuat Saras tenang di tempat peristirahatannya yang terakhir. Saras kini sudah bahagia menurutnya. Tanggungan di dunia sudah selesai. Kini tinggal dirinya yang harus berjuang, meminta maaf kepada semua orang yang pernah disakitinya, terutama Diana dan kedua anaknya. Setelah pemakaman Saras yang melalui proses yang teramat lama,
karena hujan dan petir tiba-tiba hadir saat jenazah akan dibawa ke liang lahat dan keranda yang begitu berat. Damar akhirnya bisa bernapas lega. Kini dirinya melangkah menuju rumah yang ia tempati bersama Diana dan kedua anaknya, mencari tahu ke tetangga perihal kemana perginya Diana. Damar mematung saat matanya dihadapkan dengan pemandangan yang menakutkan di depan mata. Lagi, tubuhnya seketika melemas, tak berdaya, demi melihat rumah yang beberapa bulan lalu masih nampak kokoh dan begitu megah, kini tinggal puing-puing bekas kebakaran. Bukan cuma rumah, tapi juga mobil yang kini tinggal kerangka yang menghitam. Namun anehnya, hanya rumahnya saja yang seperti terbakar. Tetangganya tak ada yang mengalami hal serupa. Dengan langkah gontai, Damar mengetuk pintu tetangganya. Seorang wanita yang ia kenal keluar dengan muka masam. Damar dengan suara merendah bertanya perihal rumahnya dan kemana perginya keluarganya. Tapi hanya ucapan ketus yang ia terima. Gak tahu, lagian ngapain Pak Damar mau cari Diana dan anak-anak bapak? Bukannya bapak sudah punya wanita lain? Kalau aku jadi Bu Diana, sudah lama suami seperti bapak saya buang. Udah nyakitin hati, pelakornya suka fitnah. Damar hanya menunduk lesu dan pergi dari tempat itu. Ia tak mampu menjawab semua yang dituduhkan padanya, karena semua itu adalah sebuah kebenaran. Kini harapannya tinggal satu, yaitu rumah mertua. Ia yakin Diana dan anaknya ada di sana. Berbekal uang pinjaman dari keluarganya, Damar memantapkan niat untuk bertemu dengan orang-orang terkasihnya yang ia sia-siakan. Suara lantunan doa mengalun begitu syahdu di telinga keluarga Diana yang saat ini menatap dirinya dengan perasaan teriris. Ustadz Rohim yang dimana kehadirannya oleh Abah guna mengobati anak perempuan satu-satunya itu merasa amat prihatin dengan keadaan Diana. Setelah mendengar semua cerita dari dia, Ustadz Rohim menyuruh Uma dan Abah untuk membuka tas yang dibawa Diana, menggeledah dan membongkar isi tas. Ustadz, kami menemukan ini. Uma menyerahkan emas, uang, dan juga 2 botol kecil dengan warna berbeda. Saya mohon bakar uangnya dan buang semua emas dan botol itu di sungai yang alirannya dalam, agar tak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Segera Pak, agar Diana bisa pergi dengan tenang, ucap Pak Ustadz yang membuat Uma dan Abah bergidik ngeri. Jadi Ustadz, tak ada harapankah anak kami bisa sembuh? Tanya Uma penuh harap. Ustadz menghela napas berat. Sesungguhnya Diana sudah teramat lemah. Salah satu yang membuatnya masih bertahan selama ini adalah beberapa jin yang menguasai tubuhnya. Mereka berontak, minta dikasih makan, tapi jiwa Diana menolaknya. Tugas kita sekarang, bagaimana caranya mengeluarkan jin itu yang bersemayam dalam tubuhnya. Itulah kenapa saya suruh Bapak membuang perangkat kebatilan itu yang masih Diana simpan, agar proses berjalan lancar dan Diana bisa lepas dari siksa dunianya. Pabar Pak Ustadz Rohim panjang lebar. Uma hanya bisa menahan tangis. Ia tak ingin kedua cucunya tahu akan nasib yang kini ditanggung mama mereka saat ini. Abah mengangguk mantap, seraya membungkus 2 botol dan emas Diana. Tak lupa membawa korek api dan bergegas berjalan ke arah pekarangan belakang rumah, membakar tumpukan uang yang ia temukan. Setelah uang musnah, ia meraih sepeda tuanya dan mengayuhnya dengan cepat menuju sungai yang jaraknya tak jauh dari rumah. Sementara Ustadz dan Uma kembali masuk ke dalam kamar, di mana 2 anak Diana masih setia menunggui mamanya yang kini masih merontah karena tangan dan kakinya terikat. Darah segar merembes hingga ke lantai dari leher yang terkoyak akibat cakaran yang brutal. Kembali, Ustadz Rohim mengalunkan doa yang amat merdu di telinga, tapi amat menyakitkan di tubuh Diana. Wanitaku yang itu merontah, menangis, dan berteriak kesakitan. Matanya membelalak dan menatap marah ke arah Ustadz. Seiring dengan terlemparnya barang laknat itu yang mengikat Diana dalam belenggu setan, tubuh Diana mengejang hebat. Desis kesakitan terdengar lirih, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Begitupun anak dan umatnya yang saling berpelukan melihat Diana yang saat ini merasakan siksa dunia yang teramat pedih baginya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Pak Ustadz. Sontak membuat kedua anak dan orang tua Diana lemas seketika. Tangis mereka pecah dan derai air matanya turun bak air hujan.
Aba yang baru saja sampai mendengar suara tangis melemah seketika, melangkah gontai ke dalam kamar dan lurus ketika. Mata renta itu pun ikut basah, mendapati anak satu-satunya kini terbujur kaku, tak bergerak dengan mata melotot dan mulut ternganga. Bertepatan dengan suasana haru yang kian menyelimuti keluarga Abah, suara ketukan di pintu membuat Abah terpaksa bangkit dan melangkah gontai menuju ruang tamu. Pintu yang terbuka membuat Abah bisa melihat jelas sosok yang tak lain adalah menantunya itu. Abah hanya terdiam saat sosok yang tak lain adalah Damar itu berlari dan bersimpu di kakinya. Hatinya sudah beku. Bersamaan saat anak satu-satunya itu berpulang dengan keadaan yang sangat tersiksa. "Untuk apa kamu datang ke sini, Damar?" Lirih suara serak itu memecah keheningan. Saya ingin minta maaf pada Diana, Pak." Tangis Damar pun pecah saat itu juga. Sudah terlambat, Damar. Diana sudah tiada," ucap Abah susah payah. "Apa, Abah? Maksud Bapak?" "Silahkan masuk ke dalam kamar." Tanpa menunggu lama, Damar bangkit dan berlarian ke dalam kamar yang terbuka lebar. Bau anjir dan bangkai menyeruak begitu Damar masuk ke dalam kamar. Lututnya seketika lemas saat melihat dua anaknya meraung di samping jasad mamanya yang terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan. Saat mengetahui bapaknya datang, dia dengan suara menggelegar menyuruh Damar keluar. Begitupun juga Dila. Bocah kecil itu pun amat marah pada bapaknya. Damar terusir dari rumah walau ia meraung minta maaf. Kedua bocah itu kekeh, tak mau melihat wajah orang yang sudah membuat hidup mereka hancur dan kehilangan sosok mamanya. Setelah kondisi lebih kondusif, jenazah Diana langsung dimakamkan saat itu juga. Para pelayat yang mendengar berita dari pengeras suara langgar yang ada di desa, mereka berdatangan satu persatu. Hanya yang punya nyali yang bertahan, sedang mereka yang sebagian mual dan muntah memilih berada di luar rumah karena bau yang amat menyiksa. Damar hanya bisa menatap sedih sosok yang ia sayangi hingga proses pemakaman yang amat alot itu selesai. Biarpun menjadi bahan pergunjingan, Uma dan Abah serta kedua anak Diana memilih bungkam. Sempat mengucap terima kasih pada Pak Ustadz sebelum lelaki itu pergi. Sedangkan Damar harus gigit jari, kembali pulang ke kampung halamannya karena keluarga Diana menutup pintu maaf termasuk kedua anak kesayangannya. Mereka terlampau sakit dengan perbuatan Damar dan memilih untuk hidup tanpa adanya sosok lelaki yang mereka anggap sudah mati. Pasrah, Damar menatap Nana rumah tua yang dulu menjadi saksi cintanya pada Diana. Wanita yang setia menemaninya walau ia telah menyakitinya berulang kali. Menyesal hanya bisa ia ucapkan dalam hati. Harapannya pupus sudah seiring jasad Diana yang kini tertanam di dalam tanah. Hingga ia pergi pun, Damar tak tahu apa penyebab istri tuanya itu mengembuskan napas terakhir dengan kondisi yang sangat mengenaskan seperti itu. Semua seolah menjadi misteri yang tak akan pernah terpecahkan baginya. Iya, kini ia harus menata hati dan kehidupannya yang sudah porak-poranda. Semua karena kesalahan yang pernah ia perbuat. Meniti kembali sebuah asa untuk sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part awal sampai part akhir. Semoga di kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.